uh, Bursa Efek Indonesia itu punya program IDX Investor Reward Program ya, benar ya Mbak Naila, di mana investor yang makin sering investasi di ETF maupun waran terstruktur itu bisa dapetin hadiah di akhir periode. Nah, kebetulan nih periode keduanya udah mulai nih dari tanggal 16 Juni kemarin ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, pantengin obrolan kita malam hari ini karena bakal seru banget pastinya. Oke, langsung aja kali ya Mbak Naila nih, aku masuk ke topik pembicaraan kita malam hari ini. Dimana kalau kita tahu waran terstruktur ini termasuk salah satu instrumen investasi yang kita bisa bilang ruginya itu cukup terbatas, tapi cuannya itu bisa kita manfaatkan dengan maksimal gitu. Nah, makanya nih kayaknya menarik banget nih untuk kita kulik lagi lebih lanjut. Nah, pertanyaannya tapi gini, banyak investor yang mungkin mulai mendengar istilah-istilah, oh ternyata ada yang namanya waran terstruktur gitu ya. Tapi mereka masih bingung nih, kalau waran itu tuh sebenarnya kita bisa mengenal karakteristiknya seperti apa sih, Mbak Naila? Oke, jadi sebetulnya waran terstruktur itu salah satu instrumen investasi di mana si pembelinya itu atau si investornya itu bisa bisa mendapatkan hak untuk menjual atau membeli underlying waran terstruktur itu pada harga dan waktu tertentu seperti itu. Misalnya dan waran terstruktur itu kan hanya beberapa saham yang bisa ya, yakni konstituen IDX30 nih. Betul. Misalnya salah satunya adalah BBNI gitu ya. Ada waran terstruktur BBNI diterbitkan oleh misalnya salah satu penerbit atau sekuritas. Dan waran terstruktur ini tuh ada dua jenis, call dan put. Call untuk posisi beli, put untuk posisi jual. Seperti itu ya. Dan ada periodenya juga dari 2 bulan sampai 2 tahun, misalnya 6 bulan nih. Jadi, dan ini European style, jadi settlement-nya ini baru bisa di akhir periode, seperti itu ya. Nah, misalnya nih memilih posisi call atau beli. Jadi si investornya ini bisa mendapatkan settlement itu hanya di akhir periode. Tapi dia sendiri kalau dia sudah punya unit atas waran terstruktur tersebut bisa melakukan jual beli seperti itu di masa periode. Nanti dia itu bisa settlement-nya itu dengan exercise price tertentu seperti itu. Oke. Jadi kurang lebih sebenarnya karakteristiknya ini mirip-mirip sama kita jual beli saham kali ya. Tapi di sini produk waran terstruktur itu seperti yang tadi Mbak Naila bilang ada jatuh temponya gitu. Jadi memang hanya di kurun waktu tertentu aja nih produknya. Nanti kalau dia jatuh tempo ya baru investor itu bisa dapetin mungkin modal dan juga gainnya dari kalau misalnya si waran itu ada kenaikan gitu ya. Nah, Oke. Nah, jadi juga di dalam periode itu berarti juga kita bisa ngelakuin exercise gitu ya, kayak saham ya, kita bisa jual kalau kita rasa oh mungkin ini naiknya udah cukup tinggi gitu ya. Oke. Jadi itu adalah gambaran sederhananya dari waran terstruktur itu. Oke, nah nextnya nih. Tadi kan sempat ada bilang kayak kalau misalnya waran itu ada yang jenisnya, ada yang put, ada yang call. Nah, ini boleh nggak dijelaskan? Kira-kira apa perbedaan kedua jenis waran terstruktur ini? Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau call itu kan posisi beli. Jadi misalnya kita punya pandangan bahwa suatu saham itu, suatu waran terstruktur itu underlying-nya itu harganya akan naik di kemudian hari. Jadi atas opsi call ini, waran terstruktur call, kita itu mempunyai jadi intinya kalau dia punya exercise price seperti itu ya. Misalnya sekarang aku boleh nggak sih kalau pakai salah satu emiten lain, boleh ya aku mention underlying-nya. Oke, misalnya BBCA nih. Pembelajaran ya. Iya, misalnya sekarang kan BBCA di harganya itu sekitar 9.600. Jadi ada satu nih produk waran terstruktur yang underlying-nya BBCA. Gitu ya. Terus exercise price-nya itu 9.500, harga sekarang 9.600. Kalau kita punya ekspektasi atau pandangan ke depannya bahwa akan naik terus ya harganya, kita beli tuh
hak untuk itu ya, hak untuk belinya. Nah, nanti ketika nanti posisinya itu di akhir periode itu in the money itu adalah ketika harga rata-rata harga penutupan sebelum dekat-dekat jatuh tempo itu lebih tinggi daripada harga exercise price-nya, itu posisinya in the money. Atas selisih harganya itu nanti akan menjadi gain bagi si investornya waran terstruktur tersebut gitu. Oke. Tapi itu posisinya kalau dipegang terus nih sampai akhir ya. Sebetulnya investor waran terstruktur itu juga bisa mendapatkan gain, capital gain dari memperdagangkan waran terstruktur itu sendiri. Dan Dalam exercise periode tadi. kalau exercise beda, kalau exercise kan di akhir. Oh, Ini atas harga waran oh, terstrukturnya nih gitu. oke. Karena kan kalau waran terstruktur tadi kan punya harga sendiri ya. Kalau tadi kan ada exercise price, ada nanti harga penutupan untuk harga pelaksanaannya 5 hari, rata-rata 5 hari gitu ya. Atas waran terstrukturnya sendiri pasti terbitkan tuh ada harganya, misalnya harganya 300 gitu. Nanti sepanjang periode itu pasti harganya itu bergerak. Bergeraknya itu mengikuti biasanya pergerakan underlying saham dari produk waran terstruktur tersebut, dalam hal ini call ya. Nah, itulah juga untungnya berinvestasi di waran terstruktur seperti itu. Kenapa? Karena kenaikan harganya itu lebih sensitif. Perubahan harganya itu sensitif terhadap perubahan harga underlying. Sepertinya misalnya nih dari suatu waktu gitu kan. Misalnya nih waran terstrukturnya diterbitkan 30 Juni. 4 bulan berakhir 30 Oktober. Kan 4 bulan bisa jalan terus ya perdagangan. Pas 30 Agustus itu harga underlying-nya naik. Otomatis itu harga waran terstrukturnya itu juga akan naik gitu. Misalnya naiknya cuma 2% underlying-nya. Waran terstruktur itu bisa berkali-kali lipat. Misalnya kenaikan harganya itu bisa 16%, 33% dan macam-macam seperti itu. Jadi inilah untungnya berinvestasi di waran terstruktur. Dalam hal ini yang call ya. Jadi maksudnya dengan modal yang lebih kecil, karena kan kita hanya membayar harga waran terstrukturnya tersebut. Tadi contoh aku 300 gitu ya, dikaliin itu berapa lot, nanti dapat suatu angka gitu ya, modal investasi awalnya. Tapi persentasenya, kenaikan harganya itu bisa lebih tinggi daripada persentase kenaikan harga sahamnya, seperti itu. Modal lebih kecil, tapi perubahan harga gainnya lebih tinggi gitu dari perubahan harga waran terstrukturnya, seperti itu. Demikian halnya untuk posisi put. Posisi put itu bedanya kalau misalnya underlying-nya harganya turun, seperti itu. Jadi pada akhirnya tergantung pandangan kita lah gitu terhadap suatu saham. Jadi di sini aku udah bisa mungkin sedikit menyimpulkan gitu ya. Jadi ada tipe waran yang memang akan naik kalau dia nih istilahnya saham underlying itu naik. Jadi dia ikutan naik nih. Nah, makanya investor yang beli waran terstruktur dari saham tersebut itu mungkin dengan modal yang lebih kecil dia juga bisa merasakan gain dari saham induknya gitu. Iya, betul banget Mbak Octavia. Nah, kalau mungkin kita beli di sahamnya lebih besar gitu harganya, mungkin kalau BBCA juga dipikir-pikir sekarang harganya udah lebih mahal gitu. Tapi dengan kita beli mungkin waran terstrukturnya itu bakal lebih menguntungkan juga untuk kita yang modalnya mungkin nggak sebesar itu gitu ya. Dan ada juga sebenarnya waran yang justru bakal naik kalau saham underlying-nya itu turun gitu ya. Jadi mungkin itu posisi put tadi. Betul. Nah, jadi aku mikirnya mungkin kayak kalau kita udah suka sama satu saham nih, terus kayak aduh kayaknya ini nggak bakal naik, kita bisa beli warannya gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya dia turun, kalau sampai turun kita bisa ngerasain gainnya itu di waran terstrukturnya. Oke. Jadi di sini aku bisa ngedapetin sih gambarannya kayak kenapa ini cukup menarik banget nih untuk kita para investor. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin underlying-nya adalah saham, berarti apakah waran terstruktur ini juga sebenarnya cocoknya buat kita yang emang udah paham dasarnya dari investasi saham nih? Ya, itu betul sekali ya Mbak. Maksudnya salah satu hal yang penting itu adalah kita juga sudah paham mengenai investasi di saham dan waran terstruktur sendiri belum
bukan merupakan instrumen pertama di mana investor tersebut mulai berinvestasi seperti itu. Jadi misalnya investor tersebut sudah berinvestasi saham dan sudah mengerti apa ya namanya seluk-beluk, fundamental, teknikal dan macam-macam seperti itu ya, sudah familiar. Uh, jadi mereka akan lebih dapat logiknya lah untuk invest di waran terstruktur seperti itu. Karena kan balik lagi, waran terstruktur itu kan underlying-nya saham-sahamnya ya, yang konstituen IDX30 gitu. Oke. Di sini aku udah bisa mendapatkan juga poinnya ya, dimana sebenarnya ini tuh bisa jadi alternatifnya gitu ya, Iya, dari kita pakai investor saham. Oke. Dapat poinnya. Jadi ini tuh adalah salah satu instrumen investasi yang mungkin bisa dilirik juga nih untuk kita para investor saham yang kayak mungkin sekarang sahamnya lagi turun, mungkin waran terstrukturnya lagi oke banget nih, bisa kita beli juga gitu ya. Iya, tapi itu balik lagi Mbak, hal yang esensial dalam berinvestasi waran terstruktur, tidak hanya kita mengerti fundamental underlying-nya, kita juga harus memiliki pandangan ini akan turun atau naik ke depannya. Kalau ekspektasi kita turun nih, walaupun oke deh saham favorit kita, tapi dia ekspektasinya turun, itu merupakan ide yang bagus. Misalnya si investor tersebut belinya itu yang waran terstruktur yang posisi put atau posisi beli gitu. Oke, jadi dengan kita tahu proyeksi nih ke depannya kira-kira sahamnya gimana, kita bisa milih jenis waran terstruktur yang pas gitu ya intinya. Iya. Nah, makanya kan balik lagi tadi ilmu mengenai saham dan pengalaman itu perlu ya, karena untuk mendapatkan pandangan tersebut, ekspektasi ke depannya gimana, itu kan akan sangat bergantung kepada experience si investor tersebut. Dari sudah beberapa lama investor tersebut mengamati market kita, seperti itu. Oke, wah ini menarik banget nih, karena aku tuh juga jadi dapat pandangan baru ya. Jadi kayak mungkin nggak sesimpel itu, tapi sebenarnya kita juga harus paham ke depannya tuh gimana gitu. Oke, nah selanjutnya nih, kalau misalnya kita ngomongin juga, tadi kan udah dijelasin nih dari segi kinerjanya ya. Jadi waran terstruktur itu bergantung sama kinerjanya saham underlying-nya gitu ya, betul ya? Sekali. Oke, Ya, nah selain betul, itu Mbak. sebenarnya ada nggak sih juga yang mempengaruhi selain dari saham underlying-nya? Oke, nah ini seru banget, Mbak. Pertama kan betul tadi ya, tergantung pergerakan underlying-nya. Dan ada juga kita bilang tuh misalnya sensitivitas gitu ya. Oh iya, Sensitivitas betul. itu apa sih? Jadi misalnya, jadi kan biasanya penerbit itu dalam sekali menerbitkan dalam seri itu kan bisa satu, bisa lebih waran terstruktur ya. Biasanya yang aku amatin suka misalnya 10 sampai 15 waran terstruktur, underlying-nya macem-macem. Biasanya harga sama rasionya tuh beda gitu. Terus kita nandainnya gimana sih? Kalau misalnya rasionya itu lebih tinggi ya, misalnya ada rasionya 10:1 sama 20:1 gitu ya. Kalau rasionya makin tinggi, sensitivitasnya makin rendah. Kalau rasionya semakin rendah, sensitivitasnya makin tinggi. Oke, mungkin aku lupa jelasin sensitivitas itu gimana sih? Sensitivitas Boleh. itu adalah misalnya underlying-nya naiknya cuma sedikit, si harga waran terstrukturnya lonjakannya tuh lebih tinggi gitu loh. Kebayang nggak Mbak? Lebih maksudnya kayak kalau ya kayak kita cewek dibilang sensi lah, misalnya kayak disentil dikit jadi langsung wah gitu Iya. ya, langsung heboh gitu. Sama waran terstruktur bisa juga kayak gitu Mbak, Oke. gitu. Ada level sensitivitasnya lah gitu. Jadi kalau misalnya investor itu pingin sensitivitas yang lebih tinggi, yang pingin mengharapkan kenaikan harga atas waran terstruktur yang lebih tinggi, mungkin dia bisa milih yang rasionya lebih rendah dan sebaliknya seperti itu. Nah, kalau ngomongin rasio ini berarti kayak gini ya, aku tuh juga pernah belajarin ya mengenai waran terstruktur. Besarnya nih dia produk rasionya misalnya 2:1 atau 1:2 gitu. Jadi kayak dua waran terstruktur itu mewakili satu pergerakan sahamnya gitu. Iya, atas Nah itu gimana? Akan underlying-nya. maksudnya sama dengan yang tadi Mbak Nela jelasin? Iya, kayak gitu Mbak. Betul, udah penjelasannya Mbak Octavia tuh betul ya. Dan yang aku bilang tadi, untuk tiap penerbitan seri itu
suka banyak 10-15 unit waran terstruktur lah, underlyingnya beda-beda, dan itu rasionya beda-beda. Bisa kita lihat ada yang 20:1, 50:1, 3:1, 5:1. Nah, itu nanti berdasarkan ini aja, keputusan investor juga pada akhirnya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya 20:1 berarti kayak 20 waran terstruktur baru mau mewakili satu pergerakan saham gitu maksudnya. Iya, kayak gitu lah Mbak, kurang lebih ya. Jadi memang selain kita juga perhatikan harga underlying ya, kita juga harus perhatiin ini rasionya ya. Tadi kan semakin rasionya makin tinggi, sensitivitasnya justru makin rendah. Tapi sebaliknya nih, kalau rasionya rendah, sensitivitasnya justru makin tinggi. Oke, ini juga perlu dicatat supaya dengan kata lain, gimana Mbak? Gimana Mbak? Dengan kata lain tuh maksudnya kalau kan tadi aku bilang rasio kalau misalnya lebih tinggi itu semakin rendah sensitivitasnya, jadinya lebih banyak waran terstruktur yang dibutuhkan itu untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Betul. Oke. Di dalam bahasa lainnya seperti itulah. Tapi kalau dari segi ke harganya ngaruh nggak Mbak? Mungkin kayak misalnya kalau rasionya makin tinggi, harga warannya mungkin jadi lebih rendah juga gitu, supaya kayak investor jadi lebih banyak ngambil barangnya gitu, ada ngaruhnya nggak? Nah, kalau harga itu kan sebetulnya ditentukan di awal ya oleh, ini kita ngomong pasar perdananya ya, itu ditentukan awal oleh penerbitnya gitu ya. Nah, untuk pergerakannya sendiri itu nanti kan aku bilang tadi berdasarkan si pergerakan harga tersebut gitu. Pergerakan harga underlying-nya tersebut seperti itu. Oke. Jadi memang kalau waran itu juga dia punya ya benar ya, gitu ya. Oke. Soalnya aku tuh pernah juga waktu itu ngobrol juga sih soal waran ini. Jadi kayak katanya kalau misalnya walaupun si waran ini punya chart sendiri, kita harus juga perhatiin chart underlying-nya gitu loh. Jadi nggak bisa cuma merhatiin chartnya si waran terstrukturnya ini aja gitu. Karena underlying-nya beda-beda ya, balik lagi tadi. Betul. Sensitivitas dari underlying-nya beda-beda gitu. Betul. Jadi kita harus memang perhatiin dari beberapa aspek juga ya untuk pergerakan si warannya ini. Nah, selain tadi udah ada pergerakan harga underlying, rasio, ada lagi nggak nih Mbak? Ya mungkin bisa jadi salah satu pengaruh, bukan salah satu lagi nih, kayak salah ketiga gitu ya, dari hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerjanya dari waran terstruktur. Sama ini sih Mbak, kan kita kalau di dunia keuangan kita pasti sudah akrab dengan prinsip time value of money gitu ya. Dimana intinya nilai dari sebuah aset investasi akan semakin mengecil seiring berjalannya waktu. Nah, hal ini tuh juga berlaku untuk waran terstruktur, dimana aspek time value of money ini menjadi salah satu determinan dari harganya waran terstruktur gitu. Intinya kalau makin lama makin dekat jatuh tempo itu intinya itu bisa mempengaruhi untuk nilai waran terstrukturnya makin kecil gitu sih. Oke. Mungkin karena itu juga ini aku juga jadi muncul pertanyaan. Jadi kayak kalau misalnya saham nih semakin banyak yang beli, harganya kan makin tinggi. Apa waran juga seperti itu? Semakin banyak orang yang beli, harganya tuh jadi juga naik gitu. Kayaknya kalau waran terstruktur itu Mbak lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga nih. Selain time value of money tersebut. Jadi sebetulnya harga atas waran terstruktur itu ini secara teori ya, itu komponennya dua, komponen intrinsik sama komponen time value of money yang aku bilang tadi. Kalau komponen intrinsik itu dilihat dari selisih antara harga underlying pada saat ini, seperti itu, selisih sama harga exercise price-nya atau harga pelaksanaannya, seperti itu. Jadi bukan masalah kuantitas waran terstrukturnya, tapi harga underlying. Dimana kan kalau balik lagi, kalau kenaikan harga underlying itu kan based on quantity dari demand and supply-nya ya, gitu kan. Mungkin bisa kita katakan kalau misalnya makin banyak yang beli, harga makin tinggi untuk underlying-nya, itu akan mempengaruhi harga underlying-nya, akan mempengaruhi harga waran terstruktur gitu. Jadi sifatnya itu lebih indirect Mbak, seperti itu. Iya. Jadi berarti kayak misalnya nih dalam masa penawaran, mungkin aku nggak beli ketika dia langsung diterbitkan gitu. Mungkin kayak aku beli seminggu setelah diterbitkan. Berarti harga beli masih sama dengan harga awal penawarannya.
Bisa aja berbeda tergantung pergerakan harga underlying di Berarti titik Mbak balik beli lagi tersebut. saat itu harganya ada di mana, itulah harga beli aku gitu ya. Harga underlying. Tapi nanti kan Mm-mm. ada komponen harga underlying, dikurangin harga Oh, exercise gitu, bisa ngaruh di situ lah. oke oke. Wow, Mm-mm. iya sih. Mm-mm. Aku baru kayak Mm-mm. kepikiran gitu sih. Karena kayak kalau saham itu kan semakin banyak investor yang beli itu kan harganya naik gitu kan. Nah, ternyata Mm. kalau waran ini memang beda perhitungannya gitu ya. Iya, Jadi betul. eh, menurut aku ketika kita mungkin nggak start dengan harga penawaran di awal, kita juga tetap bisa ngerasain gain yang sama gitu dengan Mm-mm. teman-teman yang udah lebih dulu beli mungkin Iya, ya. iya. Asalkan harga kedepannya Mm-mm. kalau posisinya call ya itu lebih terapresiasi, tetap ada Mm, kesempatan mm, bagi investor beli di tengah-tengah untuk mm, dapetin capital gain mm. gitu. Oke, terus kayak tadi kan Mbak Nela sempat ngomong juga ya, kalau makin mendekati jatuh tempo, ada kecenderungan harga ini akan lebih rendah. Itu Mm-mm. pengaruhnya apa sih biasanya? Ya itu ya karena lebih udah deket jatuh tempo aja sih Mbak. Jadi kayak aku bilang tadi kayak time value of money gitu. Hmm, Memang seperti itulah mm, mm. kayak gitu. Emang sudah Heeh. seperti itu ya, berarti kayak emang nggak ada pengaruhnya karena ini ya, karena ya Iya. tadi itu ya kayak heeh. prinsipnya time value of money-nya itu yang membuat Mm-mm. makin mendekati jatuh tempo mungkin warrant ini harganya lebih rendah gitu Iya, ya. tapi itu balik lagi sebetulnya ada unsur intrinsik juga. Mm-mm, Kalau misalnya di jatuh tempo naik harga underlying-nya makin gila-gilaan sehingga nanti selisih sama harga exercise price-nya lebih gede, itu mm-mm, berarti nanti unsur intrinsiknya itu bisa lebih besar daripada unsur time value of money, iya, harganya tetap bisa mm-mm. naik gitu sih. Ada kemungkinan ya. Uh-uh. Itulah Iya. kenapa kita Mm-mm. harus bisa punya gambaran ke depannya nih bakal gimana gitu ya. Seperti yang tadi Iya. di awal udah di state gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Oke. Nah, jadi apakah cuma 4 hal itu aja nih atau kayak mau ditambahin lagi nih, Mbak? Tadi kan udah ada tuh harga underlying, Mm-mm. terus rasio, terus habis Mm-mm. itu yang ketiga apa tuh aku? Tadi apa ya? Harga underlying, rasio, Jatuh eh temponya ya. iya Nah, betul. Terus satu lagi ada lagi nggak nih Mbak yang kira-kira bisa menjadi pegangannya kita nih untuk para calon-calon investor waran terstruktur nih kalau mau beli produk waran terstruktur? mungkin salah satunya itu pandangan sih penting menurut aku Mbak. Oke. Gitu Hmm. dari pilihan unit investasi waran terstruktur yang ada atas saham atas waran terstruktur dan underlying tertentu, ekspektasi dia apakah naik atau turun. Kalau naik belinya call, kalau turun belinya put gitu. Dan bisa karena hal tersebut bisa jadi salah satu apa ya strategi hedging dari investor tersebut lah gitu. Oke. Nah, Mm-mm. nextnya aku punya pertanyaan yang lebih seru lagi. Mm-mm. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih, kira-kira bisa nggak dijelasin secara sederhana sebenarnya simulasi dari investasi waran terstruktur ini seperti apa gitu? Mungkin Oke, kalau bisa. ini kita beli Mm-mm. waran terstrukturnya ABCD deh dengan Mm-mm. rasio misalnya 2:1. Mm-mm. Sebetulnya aku udah kayak siap-siapin Oh iya, nggak siapin hitungan buat itu apa-apa. ya Mbak ya, nggak Pakai apa-apa ya. Tapi mungkin agak teknis nih buat sobat IDX ataupun sobat Mindi ya bilangnya ya. ya Mindi, Ya kita kayak belajar bareng ya nih. Jadi ini kita boleh. ngomongnya Mm-mm. misalnya aku bilang tadi, misalnya penerbit waran terstruktur ini misalnya BNI Sekuritas gitu Mm-mm. ya. Dia tuh terbitin as a whole itu 1 juta call warrant nih atas saham ABCD. Oke. Exercise price-nya kita pakai angka tadi deh 9.500 Oke. gitu. Berlakunya 4 bulan aja nggak usah lama-lama Nggak gitu usah, ya. boleh. Berarti kan nanti pas jatuh tempo itu 30 Oktober bisa Mm-mm. exercise ABCD di harga 9.500. Seperti Oke. itu. Harga sekarang 9.600. Mm-mm. Rasionya ya 1,1 banding 1 aja deh biar mudah gitu ya. Ya boleh. Biar lebih mudah nih, biar lebih dapat dulu gitu ya. Mm-mm. Terus harga penawaran atas waran terstrukturnya sendiri itu 300 kayak yang aku mention tadi
gitu. Oke. Sebagai investor di pasar perdana ini, misalnya Mbak Octavia itu mau belinya 100 lot dulu deh, dikit aja gitu ya. Berarti 10.000 unit ya. Berarti dengan harga penawaran 300 tersebut, modal awalnya kan investasinya 3 juta dulu, ya nggak Mbak? Betul. Nah, kita sekarang ngomongin pasar sekunder nih udah 4 bulan lah, antara 30 Juni sampai 30 Oktober gitu nih. Pas Agustus harga ABCD naik Mbak, jadi 9.800. Atau 2% dari naik 9.600 awal gitu kan. Betul. Tapi kenaikan harga SW-nya ini Mbak Octavia kaget karena nyampe 33% naiknya, jadi 300 jadi 400 gitu. Oh, oke. Di sini Mbak Octavia punya pilihan mau tetap di hold atau mau diperjualbelikan aja lah SW-nya seperti itu ya. Terus Mbak decide nih kayaknya mau ambil capital gain aja deh di saat ini di titik 30 Agustus tersebut gitu ya. Nggak usah nungguin pas settlement, pas jatuh tempo gitu. Berarti Mbak bisa jual di harga 400, harga sekarang dikali 100 lot tadi atau 4 juta. Kayak bayangin Mbak, untungnya itu modal awal 3 juta dalam 2 bulan dapat bisa dijual 4 juta, untungnya 1 juta atau 33% gitu loh. Oh iya. Lumayan banget kan Betul. persentasenya Betul. gitu. Terus beda cerita nih Mbak, misalnya mau di hold terus sampai settlement date. Oh ya, mungkin aku lupa untuk sampein salah satu fitur dari waran terstruktur itu adalah automatic settlement gitu. Kalau misalnya in the money. In the money itu kan maksudnya harga exercise-nya itu lebih exercise price-nya lebih rendah malah lebih rendah. daripada harga penutupan. Harga penutupan ini maksudnya 5 hari lah, rata-rata harga penutupan di bursa 5 hari bursa gitu. Itu berarti kan in the money itu langsung ke exercise gitu. Jadi selisihnya underlying dikali dengan capital dikali dengan lotnya Mbak gitu. Oke, contohnya gini Mbak. Jadi kan tadi 100 lot nih. Nanti harga rata-rata penutupan di 30 Agustus itu 5 hari bursa itu 10.000, kayak wow tinggi banget kan, dari awalnya 9.600 doang gitu kan. Tapi Mbak itu kan exercise price-nya 9.500. Untung 500 dong nih. Bisa beli 9.500 tapi harga sekarangnya 10.000 gitu. Tapi kan kita nggak jual beli underlying-nya nih. Gitu kan. Kita kan ngomongin SW-nya. Jadi kita hitung selisihnya nih, netnya gitu. Jadi 500 selisih yang tadi dikali 100 lot, jadi 5 juta gitu. Dimana modal awal 3 juta. Jadi Mbak dalam 4 bulan itu nungguin sampai JTO itu bisa sampai 67% lah untungnya gitu kan. Itu sih Mbak. Jadi memang kalau di waran ini kenaikannya itu berkali lipat lagi ya dari kenaikan di underlying-nya gitu ya kalau aku ngelihat. Maaf Mbak, tadi kepotong, boleh diulang nggak? Oke. Jadi kalau ada kenaikan di saham underlying-nya, berarti kenaikannya itu akan dikali lipatkan lagi ya di waran terstrukturnya. Makanya dia bisa punya gain yang lebih tinggi gitu. Iya, seperti itu Mbak. Makanya Oke. itulah contoh teknis dari yang aku bilang tadi, sensitivitas gitu. Oh ya benar-benar. Jadi kita sebenarnya tuh kayak ngebeli produknya dengan harga yang lebih rendah, tapi kita juga sebenarnya ngerasain gainnya itu ya. Iya betul. Tapi sensitivitas itu Mbak. Apa namanya? Ada jatuh temponya ya. Jadi nggak selamanya bisa di hold ya. Jadi kayak hanya dalam waktu tertentu aja. Dan berarti sebenarnya yang tadi aku juga sempat nge-mention gitu, misalnya nih mungkin tadi aku nge-hold gitu ya dengan modal 3 juta. Tiba-tiba di bulan berikutnya ada kenaikan di mana waran aku tuh jadi 4 juta. Berarti kan aku untung 1 juta. Aku tuh bisa take profitnya aja gitu ya. Dan masih hold si waran ini ya. Oh oke. Jadi ini kan lebih ke seperti ini sih Mbak. Jadi Mbak tuh udah menjual waran terstrukturnya Mbak Octavia nih, gitu. Dan udah kayak udah dapat langsung capital gain-nya lah, seperti itu. Kayak jual beli saham, kalau kita dapat itu kan kita jual sahamnya kan, hasil dari jual sahamnya gitu. Oke. Wow, ini memang agak-agak teknis ya tadi. Tadi ada yang ngomong gini, tolong saya ngangong-ngangong.
Iya, tapi memang harus seperti itu sih, Mbak. Dan mungkin bisa kita saranin nih ke Sobat Minbi dan Sobat IDX juga untuk mungkin bisa langsung invest di waran terstruktur biar langsung dapat Lebih environment-nya paham ya, gitu langsung ya. paham gitu, Oke. gitu. Oke, nah jadi inilah yang sebenarnya ditawarkan juga dari waran terstruktur ya, di mana Hmm. gain yang kita rasakan itu juga bisa lebih besar di uh, ketika underlying-nya itu naik. Tapi balik lagi itu tergantung juga rasionya ya, gitu ya. Tadi Dan kan tadi contoh kalau tadi aku kan tuh memang sangat rasionya simpel. 1:1 ya. Kan ikut prinsip yang pertama tadi, kalau misalnya rasio Betul-betul. makin rendah, sensitivitas makin tinggi gitu. Betul-betul. Beda Jadi lagi tadi nanti aku pakai contoh paling ketika rendah lah gitu, tapi kan betul-betul. itu cuman skenario ya, Mbak, gitu. Heeh. Oke, oke. Jadi balik lagi ya, sobi-sobi semua di sini, jangan nanti kiranya beli waran terstruktur udah pasti nih hitungannya sama nih tadi sensitivitasnya. Mm. Balik lagi kamu harus cek juga kamu belinya tuh di rasio berapa gitu. Iya, Untuk bisa mencapai sensitivitas seperti itu ya, kalau tadi balik lagi kalau 2:1 mungkin ya harus punya dua waran terstruktur baru bisa mewakili satu pergerakan pergerakannya. Iya. underlying-nya gitu. Mm-mm. Oke, itu perlu dicatat juga ya. Tapi tadi sih mungkin kalau kita ngomongin perhitungan tanpa ada tulisan tuh agak ngawang-ngawang ya. Tapi aku Mm-mm. bisa mengerti konsepnya sih dari Mm-mm. si Mm-mm. waran ini ya. Nah, Mm-mm. makanya juga sebenarnya waran ini ketika kita beli kita harus juga udah tahu nih kalau kedepannya pasti akan ada resiko yang akan kita hadapi ya. Nah, ngomongin Mm-mm. soal resiko, mungkin boleh dong dibahas nih ya, mungkin nih sekalian Mm-mm. nih. Kira-kira kalau tadi nih misalnya aku sebagai investor waran terstruktur gitu, kira-kira sebenarnya di dalam masa waran terstruktur itu tuh masih sebelum jatuh tempo ya, masih dalam masa aku bisa hold itu Mm-mm. produk, resiko-resiko apa aja sih yang mungkin aja akan aku hadapi gitu. Oke. Ya, ini ada beberapa ya Mbak ya, karena harus kita akui apapun itu instrumen investasinya, risiko tuh akan selalu ada. Dan itu adalah Betul. tanggung jawab Hmm, kita sebagai investor untuk betul. memahami risiko-risiko tersebut untuk meminimalisir. Betul nggak Mbak? Iya, Gitu. setuju banget. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu adalah pastinya ada risiko pasar, di mana ini melekat pasti ke semua instrumen investasi. Risiko pasar ini adalah ketika movement atas harga efek tersebut, dalam hal ini waran terstruktur, tidak sejalan dengan prediksi kita. Seperti aku bilang tadi, penting banget untuk kita punya pandangan ketika berinvestasi di waran terstruktur gitu kan. Misalnya nih, kita ekspektasinya sahamnya naik, kita dapatnya makanya kita belinya call. Terus seiring berjalannya waktu harganya malah turun gitu. Nah, ini salah satu risiko juga yang tidak terhindarkan gitu, risiko pasar pertama. Yang kedua Resiko itu pasar. adalah risiko likuiditas, yakni ketika ada potensi kurangnya likuiditas pada saat bertransaksi unit-unit waran terstruktur. Tapi kan balik lagi ya Mbak Octavia, memang investasi di tiap efek itu pasti ada risiko likuiditasnya. Namun salah satu fitur menarik dari waran terstruktur itu adalah ada yang namanya liquidity provider, Oh yang membuat iya, risiko ini lebih rendah dan likuiditasnya lebih terjaga. Biasanya pihak yang menjadi liquidity provider ini adalah penerbitnya waran terstruktur itu sendiri, gitu. oke. Iya ya, aku Mm-mm. pernah baca juga tuh ada standby buyer-nya ya. Jadi kalau Mm-mm. sewaktu-waktu kita mungkin udah ngerasa kayaknya aku nggak mau hold deh sampai jatuh tempo itu Iya. kita bisa jual beliin produk dan udah pasti ada Mm-mm. standby buyer-nya ya, udah Mm-mm. pasti ada yang beli gitu. Iya, Oke, iya. next apa lagi nih? Ada resiko pasar, resiko likuiditas, lalu ada resiko apa lagi nih? Yang ketiga ini menarik nih, Mbak. Ya, namanya risiko underlying. Oh, oke. Risiko underlying itu apa sih? Misalnya terjadi sesuatu hal pada sahamnya underlying, itu Betul. akan berdampak kepada unit waran terstrukturnya juga. Misalnya nih, saham ABCD konstituen dari waran terstruktur, misalnya dari BNI Sekuritas gitu ya. Uh, terus ada misalnya beberapa waran terstruktur yang underlying-nya ABCD tersebut. Kalau saham ABCD-nya ini disuspend, otomatis perdagangan atas unit-unit waran terstruktur itu juga ikut tersuspend Oh, gitu. Ini ada oke.
Pen-nya Mm-mm. juga ya. Oke. Nah, ini tuh ada di peraturan bursa, di peraturan 2P, yang mana kan sebetulnya ini mengisyaratkan bahwa sebetulnya ini bentuk perlindungan investor gitu loh. Jadi ketika underlying-nya disuspend, waran terstrukturnya harganya tidak gerak juga seperti itu. Oke, oke. Gitu. Ya, soalnya tadi ada yang tanya deh kayaknya kalau Mm-mm. misalnya sahamnya Iya, disuspend gimana? Nah, ini udah terjawab nih ya. iya. Jadi waran terstrukturnya juga disuspend. Nah, tapi kalau misalnya nih kayak kemarin case-nya ada salah satu saham yang kena full call auction. Misalnya dia Mm. punya waran terstruktur. Nah, waran terstrukturnya gimana tuh, Mbak? Wah, susah sekali nih pertanyaannya, Mbak Octavia. Waduh. Tapi Iya, karena mungkin gini mm-mm. jawabannya. Ada pengaruhnya apa tidak gitu? Eh, cuman kita balik lagi ya, kalau full call auction itu kan untuk yang masuk ke papan pemantauan Mm, khusus, mm, mm. di mana kan seperti dipersyaratkan tadi untuk saat ini peraturan bursa tuh mengatur untuk barang terstruktur itu underlying-nya harus di konstituen IDX30. Berarti Ah, kan yang istilahnya mm. dapat kita katakan best of the best lah ya Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Memang sudah Jadi terpilih saham-saham yang cukup baik secara ya fundamental. dapat dikatakanlah hingga saat ini harusnya nggak dapat exposure risiko dari full Ya, call auction ya, tersebut ya. gitu. Heeh. Oke, oke. Wow. Jadi memang ada tiga tadi ya, risiko Mm-mm. pasar, risiko likuiditas, dan juga tadi yang terakhir berarti namanya risiko apa tuh, Kak? Kalau Risiko underlying. underlying. Oke, jadi itu adalah tiga resiko yang mungkin bisa diperhatikan Iya, oleh kita sebagai em, investor yang cerdas lah ya. Pasti kita kan harus betul. berjaga-jaga juga gitu. Oke. Iya. Nah, Heeh. kalau kita udah ngomongin resiko, mungkin Satu kita lagi Mbak oh Via. ada satu Ada lagi. empat ya. Oh, Iya, sorry deh, aku nggak udah tahu apa-apa. tahu nih pertanyaan Mm-mm. selanjutnya soalnya menarik banget. Menarik ya. Heeh. Oke, Iya, tapi satu lagi nih ya Mbak ya, semangat banget nih Mbak boleh. Octavia. Salut, Mm-mm. salut. Satu lagi ini Mbak, ada yang namanya risiko penurunan nilai Oh, seiring berjalannya waktu. Ini mm-mm. intinya ketika si waran terstruktur ini out of money posisinya, atau out of money ini kalau kita ngomongin call Mm-mm. ya, harga sekarang tuh lebih rendah daripada harga exercise price-nya. Itu Mm-mm. out of money itu, dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo, ya nilai waran terstrukturnya akan turun terus dan jadi nggak berharga seperti itu. Ah, oke. Apakah Mm-mm. ada kemungkinan hangus gitu kita jadi nggak bisa Iya ekspor? pasti. Oke, oke. Hangus Mbak, karena kan automatic exercise, dan exercise itu kan terjadi kalau misalnya in the money gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. sebaliknya out of money ya hangus gitu lah. Oke, oke. Jadi ada resiko itu juga ya ternyata kalau memang Mm-mm. harga mungkin nilainya tuh turun-turun terus gitu ya. Mm-mm. Nah, itu ada resiko untuk bisa hangus nanti di Iya akhir betul. uh, periodenya itu ya. Di akhir Ya, jatuhnya berarti ya. Berarti ada empat atau ada lagi nih, Empat. Mbak? Oke. Sementara ini empat dulu ya. Oke, jadi Iya. empat itu ya. Jadi ada resiko pasar, likuiditas, underlying, dan juga penurunan nilai seiring waktu yang menyebabkan mungkin nanti di akhir periode atau di akhir jatuh tempo itu warannya itu bisa aja hangus gitu. Jadi kita Iya, nggak bisa betul sekali. exercise gitu ya. Iya, Jadi heeh, auto hangus gitu, aduh sedih banget, nyesek banget. iya, Oke, heeh. Makanya dan aku bilang tadi, itulah pentingnya kita punya pandangan sebagai investornya waran betul. terstruktur, yang mana Mm-mm. pandangan itu kan sebetulnya akan terlatih kalau misalnya kita sudah invest lama di saham maupun Mm-mm, mm-mm. eh, instrumen lainnya seperti itu. Betul. Ujung-ujungnya balik ke situ sih, Mbak. Oke, oke. Jadi ini makanya yang dinamakan kalau misalnya rugi ya terbatas gitu ya. Karena Mm. ya mungkin kalaupun itu hangus, ya kita hangus dari harga belinya kita gitu ya. Iya, Tapi kalau modalnya cuan, dari betul, kalau cuan itu bisa lebih-lebih lagi gitu tadi. betul. Kalau pakai ilustrasi yang tadi mungkin ruginya cuma 3 juta Mm, ya Mbak, dibandingin mm, misalnya beli sahamnya langsung dengan harga yang tinggi, dengan kuantitas yang banyak, kalau misalnya turun kan lebih signifikan duit yang hilang ya. betul, Seperti betul. itu. Oke. Nah, itu untuk pembahasan mengenai resikonya. Nah, ini dia Mm. pertanyaan yang sebenarnya aku udah gak sabar sampai Oke. nanti udah dipotong-potong aja gitu ya. Maafin aku ya. Oke. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah mengenai keuntungannya. Kan kita kayaknya kalau dengar resikonya tuh kayak kenapa resikonya segini ya banget gitu. Nah, mungkin sekarang Mm. kita bisa menyajikan sebenarnya nih
apa keuntungan yang sebenarnya kita bisa dapat juga selain ya nanti kita bisa dapat hadiah di akhir periode gitu kan. Tapi itu juga sebagai investor mau tahu nih secara long term keuntungan apa sih bisa kita dapat ini dari berinvestasi warren terstruktur. Oke, yang pertama ya Mbak, mungkin dapat disimpulkan dari yang diskusi kita tadi, modalnya itu kita nggak perlu gede-gede, kecil aja, tapi potensi imbal hasilnya tuh lebih tinggi gitu, atau leverage-nya lebih tinggi. Kita pakai contoh sebelumnya nih, investnya cuman kenaikan harga yang terjadi 2%, keuntungannya bisa sampai 33% untuk si warren tersebut gitu ya. Dibandingkan invest langsung di saham ABCD dengan modal yang lebih besar, terus misalnya persentase keuntungannya cuma beberapa, dan risikonya juga lebih gede kan kalau misalnya turun nanti kan loss-nya lebih besar seperti itu. Yang kedua, sebagai sebuah produk derivatif, si warren terstruktur ini underlying-nya liquid. Kenapa? Yang aku bilang tadi, BI mengharuskan dalam peraturan kita bahwa underlying itu adalah konstituen dari indeks IDX 30 gitu ya. Dan yang ketiga, adanya liquidity provider yang bisa menjamin kita bisa jual dan beli kapan saja gitu. Misalnya kita mau jual call atau si put warren terstruktur kita ada yang beli dan sebaliknya. Jadi investor tidak perlu khawatir sih. Gitu. Dan satu lagi adalah fitur yang menjadi keuntungan itu adalah si automatic exercise pada saat settlement date atau jatuh tempo, dan ini dijamin ke say kalau posisinya in the money. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau misalnya liquidity provider itu mungkin bisa nggak ya ilustrasinya gini, kalau misalnya kita mau beli saham kan kadang kita ada antri beli tuh. Tapi kalau warren kayak kalau kita mau beli udah pasti kalau kita mau jual udah pasti ada yang beli gitu, kita nggak ngantri gitu. Iya, yang mana itu biasanya penerbitnya gitu. Oke, nah itu mungkin ilustrasi mudahnya. Nah, takutnya nanti ada yang bingung kayak, hah, maksudnya liquidity provider gimana tuh? Nah, jadi mungkin kalau kita beli saham, kita ngantri dulu kan, kayak, aduh kapan ya hargaku nih di match gitu. Tapi kalau warren terstruktur, begitu kita pengen jual, udah pasti ada yang beli. Ada liquidity providernya. Oke. Ada lagi nggak nih? Ntar aku motong lagi, maafin aku ya. Udah, tadi aku udah jelasin semua sih Mbak. Oke, udah. Jadi ada modalnya yang cukup rendah untuk kita mungkin yang modalnya nggak terlalu besar banget tapi pengen ngerasain juga dong gain dari saham yang ini gitu ya, bisa beli warannya. Terus tadi juga ada produk derivatif di mana underlying-nya itu liquid di IDX 30. Terus juga ada liquidity provider yang tadi kita udah jelasin lagi, dan juga ada automatic exercise di akhir kalau harganya itu memang lebih tinggi dari harga penawarannya gitu ya, mungkin bisa dibilang. Oke. Dan itu secara otomatis gitu ya, dan itu dijamin oleh KSEI. Oke. Nah itu untuk keuntungan dari warren terstruktur. Nah aku sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan sini yang masuk ya. Mau ditanyain beberapa dulu nggak nih? Boleh Mbak. Boleh. Oke. Nah jadi tadi yang pertama udah sih Mbak, sebenarnya yang tadi yang full call auction itu pertanyaan dari sobi-sobi kita yang nonton. Jadi nextnya itu adalah dia yang tanya nih, kalau warren terstruktur itu kalau saham kan kita ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau warren terstruktur juga dibedakan dengan itu nggak Mbak? Nah, hingga saat ini sih belum ada ya Mbak. Cuman mungkin hal itu bisa menjadi potensi nih ke depannya. Tapi sebetulnya kan balik lagi ya, ini kan mau gimana pun dapat dikatakan warren terstruktur itu investasi yang sifatnya derivatif. Jadi kalau mau dijadikan syariah itu sepertinya perlu eksaminasi dari tim-tim yang berwenang gitu, seperti DSN, MUI dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya referensi dari investor tersebut masih mau berprinsip syariah, mungkin bisa tetap stay dulu di saham-saham syariah ataupun instrumen investasi syariah lainnya, seperti itu sih. Oke. Nah jadi itu untuk pertanyaan yang baru aja disampaikan ya. Tadi ada yang masukin ke question box-nya gitu. Oke. Nah nextnya nih, kalau kita udah punya pengetahuan yang cukup lah. Menurut aku malam ini obrolan kita dalam banget sih Mbak ya. Karena kayak sampai ada simulasinya gitu, aku jadi berpikir juga nih. Apa besok kita beli warren ya? Iya. Malah jadi kegambar kan ya Mbak sebetulnya. Iya benar-benar. Benar.
Jadi aku jadi lebih punya proyeksi, proyeksi. Kira-kira kalau aku beli waran bakal lebih menguntungkan kalau misalnya dilihat dari rasio dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, mungkin Mbak Naila boleh dong berbagi dengan kita-kita di sini. Apakah ada strategi yang bisa membuat kita nih jadi lebih pintar dan juga bisa lebih memilih produk waran terstruktur yang tepat gitu? Oke. Yang pasti yang pertama yang esensial untuk menjadi pintar dalam berinvestasi itu selain experience itu adalah literasi yang baik ya. Nah, itu gimana? Investor tersebut perlu memilih produk waran terstrukturnya itu dengan sebelumnya melakukan riset-riset melalui sumber informasi yang ada. Pertama apa ya? Prospektus yang diterbitkan pada saat awal penerbitan. Nah, ini biasanya si penerbit ini menerbitkan prospektus atas misalnya dia menerbitkan satu penawaran umum nilainya 50 triliun waran terstruktur, itu bisa dibagi dalam beberapa seri tuh. Setiap seri misalnya ada beberapa efek waran terstruktur seperti itu. Nah, prospektusnya itu dibaca gitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua ada term sheet. Kan tadi aku bilang per seri ya, Mbak ya. Betul. Term sheet untuk per seri, untuk per jenis efek waran terstruktur itu agar dipelajari dengan baik nih oleh investor karena di situ informasinya lengkap sekali mulai dari rasionya, harga pelaksanaannya, mekanismenya dan lain-lain seperti itu. Dan karena term sheet itu kita juga bisa melakukan perbandingan yang mendalam antar satu waran terstruktur dengan waran terstruktur lainnya seperti itu ya. Terus misalnya unit waran terstruktur tersebut sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, itu kita mewajibkan adanya keterbukaan informasi. Jadi bisa dicek di website bursa secara berkala. Dan juga yang terakhir, itu informasi-informasi bisa didapatkan di website bursa dan website penerbit. Seperti itu. Jadi nah, ini kan sebelum beli ya, harus banyak baca dulu tentang produknya. Iya, ini layer pertama ya Mbak. Terus layer kedua itu faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh investor dalam menentukan strategi berinvestasi di waran terstruktur. Pertama, rasio. Yang aku bilang tadi, kalau tingginya rasio, itu sensitivitas makin rendah. Dan sebaliknya, rendahnya rasio itu sensitivitasnya makin tinggi. Itu pertama. Gitu. Yang kedua, investor itu sebaiknya memperhatikan selisih harga pelaksanaan dengan harga underlying atau moneyness-nya. Karena waran terstruktur yang in the money, pergerakan harganya lebih sensitif terhadap underlying-nya. Seperti itu. Yang ketiga, perhatikan waktu jatuh tempo. Jatuh tempo yang semakin pendek, itu semakin kecil kesempatan underlying-nya berubah harga. Maka value waran terstruktur tersebut juga makin kecil. Seperti itu, Mbak. Wow, aku speechless dulu ya, karena aku banyak dapat hal baru nih dari Mbak Naila. Kayak yang pertama tadi, aku setuju banget. Mau beli produk apapun itu harus cari tahu produknya tadi dari baca prospektus dan juga term sheet ya. Jadi kita bisa membandingkan juga nih kira-kira mana yang lebih oke antara yang ini atau yang ini gitu ya. Karena kan keputusan investasi tetap di tangan investor gitu. Terus tadi juga untuk informasi yang lebih valid bisa dicek di website bursa karena di situ ada keterbukaan informasi semuanya dan juga di website penerbitnya mungkin ya untuk investor yang mungkin mau beli waran dari penerbit tertentu. Nah, next itu adalah harus cek rasionya. Jangan nanti beli tapi rasionya kayak, kok kayaknya kemarin waktu IG Live menguntungkan ya. Kok nih aku beli rasionya beda gitu. Jadi harus dicek juga ya karena beda rasio, beda dengan juga. Terus tadi perhatikan selisih harga pelaksanaan dengan harga underlying-nya gitu. Dan perhatikan jatuh tempo. Nah, ini yang menarik sih sebenarnya. Semakin pendek jatuh temponya, semakin kecil kayak kesempatan untuk underlying-nya berubah harga. Wah, ini jujur ini adalah satu insight yang sangat buat aku tuh kayak oke. Jadi selain itu ternyata masa penawarannya itu bukan masa penawaran ya, itu produk lain. Jadi kayak masa sampai
sampai Masa jatuh berlakunya. temponya juga. Ya, Iya, masa gampangnya masa berlakunya berlakunya. itu juga Iya. apa namanya mempengaruhi juga untuk produk ini punya kesempatan untuk bisa gain lebih lagi gitu ya. Iya, Oke. betul. Dan Wow. kalau nggak salah tuh sekarang itu Mm-mm. range-nya tuh antara 3 4 sampai 6 bulan seperti itu yang Oh, sudah oke. tercatat ya di bursa Hmm. dari beberapa Kalau ada penerbit. nggak produk yang kayak nyampe 2 tahun gitu? Eh, Sependek pengamatan saya sih belum ada ya Mbak ya. Hmm, Nah, masih dalam hitungan bulan gitu ya? iya, tapi itu kayaknya perlu dicek lagi gitu sih. Mungkin Oke. nanti ya untuk jawabannya bisa didapatkan, misalnya ada sesi berikutnya Mbak, untuk volume 3 bahas warna terstruktur. Itu bisa Boleh, loh Mbak. boleh. Sama Boleh mungkin supaya strategi-strategi yang lebih lebih dalam, lanjut hedging kita gitu ya. programnya. Iya. Iya, iya. Oke, karena menurut aku sebenarnya menarik banget kalau kita kulik tentang simulasinya. Tapi Mhm. sayang banget ya Kak, kita udah hampir habis ini waktu ngobrolnya. Nggak apa-apa, Wah, nanti sayang benar banget bisa kita bikin sekali. sesi khususnya Iya. untuk membahas tentang simulasinya gitu ya, supaya di sini sobi-sobi juga bisa lebih paham nih kira-kira kalau aku beli waran itu investasinya seperti apa, gambarannya lebih lagi Iya. ya. Betul banget Mbak, dan sebetulnya kalau boleh kasih kisi-kisi ya menarik banget nih untuk berinvestasi di waran terstruktur karena bisa jadi uh, strategi hedging. Misalnya kita mau melindungi dari loss tapi kita udah pegang underlying-nya nih, kita mau menghindari loss tapi nggak mau menutup kemungkinan akan kenaikan harga yang ada gitu kan. Terus juga ada sebetulnya beberapa strategi untuk misalnya beberapa jenis trader ya untuk trading lah, buat day trader, swing trader, dan lain-lain. Tapi mungkin itu bisa dibahas secara lebih advance untuk mungkin sesi-sesi berikutnya, Mbak Octavia. Benar-benar aku jadi Iya. kepikiran ini kita Mm-mm. mungkin boleh planning lagi ya untuk ngobrol bareng ya, karena itu Siap. menarik loh, Iya, kayak iya. kita bisa bedah per tipe Mm. investor ya. Mm. Oke. Iya. Oke, nah sebelum aku tutup live-nya dari Mbak Naila, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Itu aja sih Mbak, dan semoga harapan saya sih ya semoga investor di Indonesia ya kalau mau berinvestasi di waran terstruktur itu agar agar senantiasa untuk seperti aku bilang tadi memperbanyak literasi juga dan juga memiliki pandangan yang kuat akan ekspektasi kenaikan atau penurunan harga saham ke depannya itu sih. Dan rajin-rajin baca term sheet gitu. Oke, akan Iya. saya ingat terus baca Mm-mm, term sheet mm-mm. gitu. Jadi analisa Oke. aja, jangan FOMO Mbak. Itu Oh, sih betul yang betul penting juga. betul Jaya. Nanti Ah, kayak FOMO, kayak orang pada beli waran gitu ya. iya. Kita harus tetap jadi investor cerdas. Iya, Tidak boleh iya. FOMO FOMO-FOMO ya. boleh, tapi harus baca term sheet itu mungkin ya. Oke, boleh. FOMO Nah, boleh tapi harus baca term sheet. mm-mm, Oke, mm-mm. dicatat dengan baik-baik Oke, gitu jangan ya. lupa dicatat buat sobat IDX maupun Minbi ya. Oke, siap kalau kayak gitu. Nah, mungkin sebagai penutup dari IG Live kita, aku mau sedikit kasih info ke sobi-sobi boleh ya, Mbak Naila ya. Jadi tadi ada yang nanya, Boleh. kalau mau beli waran itu bisa di mana sih gitu ya. Jadi aku mau Hmm, kasih tahu kalau kalian tertarik untuk beli produk waran terstruktur, kalian bisa beli produknya tidak lain dan tidak bukan di Beyond by BNI Sekuritas. Jadi aku sedikit kasih lihat ya. Jadi ini adalah list produk waran terstruktur yang bisa kalian pilih dan kalian pelajari ya, tadi seperti yang udah disampaikan Mbak Naila, itu di BIOS by BNI Sekuritas. Nah, kalau misalnya kalian mau beli itu uh, bisa pembeliannya itu sama kayak mau beli saham gitu. Jadi tinggal dipilih aja produknya, kalian pelajari juga tadi baca prospektus term sheet-nya, terus kalian bisa beli langsung di Beyond by BNI Sekuritas. Dan di Beyond itu juga udah kelihatan nih kira-kira ini produk expire-nya kapan. Terus nanti bisa juga baca prospektusnya untuk tahu informasi seputar produknya dan juga term sheet-nya untuk betul. rasionya. Jadi udah lengkap banget lah di aplikasi Beyond ini, kalian bisa cari infonya juga dan bisa transaksi. Kalau mau exercise juga bisa ada di aplikasi Beyond. Jadi ya mungkin itu aja yang mau aku sampaikan, dan jangan lupa untuk aktif transaksi waran terstruktur supaya kalian bisa jadi investor yang dapetin hadiah di akhir periode 2 dari IDX Investor Reward Program ini. Nah, mungkin aku akan tutup IG Live malam hari ini. Terima kasih Mbak Naila untuk pengetahuan barunya nih untuk aku. Aku pribadi itu sangat
apa ya, banyak dapat insight banget malam hari ini, dan semoga Sobi semua yang nonton juga bisa dapat informasi yang fresh dan terbaru dan jadi makin semangat untuk investasi waran terstruktur. Kalau gitu, aku Octavia dan Mbak Nela pamit undur diri dulu Iya. untuk Sobi-sobi semuanya. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Bye-bye. Terima Bye. kasih, Thank you Sobat IDX Kak. dan Sobi.